Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifani Putraganti dengan NIM 5546224041. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah perancangan kota untuk memenuhi ujian tengah semester atau UTS. Langsung saja kita masuk pada materi pertama yakni latar belakang. Kota sebagai ruang hidup masyarakat harus dirancang dengan memperhatikan berbagai elemen rancangan kota yang mendukung kehidupan sehari-hari warganya. Elemen-elemen tersebut tidak hanya berfungsi secara estetis, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup, kenyamanan, dan keamanan di ruangan terbuka publik. Yang pertama ada RTH Kabila Bone Bolango di Gorontalo, merupakan salah satu contoh kawasan yang memiliki beberapa elemen rancangan kota yang penting. Pengamatan terhadap elemen-elemen ini memberikan gambaran tentang bagaimana ruang publik dapat dikelola dan ditingkatkan. Langsung saja kita masuk ke materi berikutnya adalah mengidentifikasi rancangan elemen kota. Yang pertama, tata guna lahan atau land use. Tata guna lahan kawasan ini mendukung aktivitas ekonomi dan pemerintahan. Bangunan-bangunan besar di bagian barat dan timur berperan sebagai pusat kegiatan komersial dan administrasi. Sementara bangunan-bangunan yang lebih kecil menyediakan layanan tambahan seperti perkotaan kecil. Fungsi ini penting dalam menciptakan kehidupan kota yang dinamis dan mendukung interaksi sosial serta ekonomi antar warga. Selanjutnya ada bentuk dan masa bangunan. Masa bangunan di sekitar RTH Kabila ini terdiri dari dua jenis bangunan. Bangunan besar berada di sebelah selatan dan bangunan kecil berada di sebelah utara. Bangunan besar di bagian selatan dan utara memiliki atap pelana, begitupun juga dengan bangunan-bangunan lainnya. Selanjutnya ada preservasi dan konservasi. Pada area ini tidak memiliki preservasi atau konservasi sama sekali. Selanjutnya ada ruang terbuka atau open space. Taman ruang terbuka hijau Kabila terletak di Jalan Sultan Batu Tinggi, Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Taman ini berfungsi sebagai area rekreasi, tempat berkumpul masyarakat, serta ruang hijau untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Secara fisik, taman ini memiliki fasilitas seperti area bermain anak, jalur pejalan kaki, dan tempat duduk untuk pengunjung. Namun beberapa fasilitas mengalami kerusakan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun sudah ada upaya perbaikan oleh pemerintah setempat. Selanjutnya ada area pedestrian. Jalur pedestrian di sekitar RTH mengelilingi seluruh kawasan menyediakan akses bagi pejalan kaki. Area pedestrian ini berperan penting dalam penyediaan mobilitas yang aman bagi pejalan kaki. Namun, keberadaan pedagang kaki lima yang tidak teratur menyebabkan gangguan bagi pejalan kaki dan mempengaruhi kenyamanan. Pengaturan yang lebih baik diperlukan agar jalur pedestrian dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Selanjutnya kita masuk kepada rambu-rambu atau signage. Terdapat rambu-rambu penunjuk arah dan informasi fungsi bangunan. Rambu-rambu ini ditempatkan di titik strategis seperti membantu pengunjung menemukan fasilitas atau menuju lokasi-lokasi penting di sekitar RPH. Beberapa elemen rancangan kota yang memiliki signage yakni polsek, sekolah, Indomaret, kantor, serta satuan lalu lintas Polres Bone Bolango. Langsung saja kita masuk kepada aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung di ruangan terbuka hijau Kabila mencakup berbagai fasilitas yang menunjang kenyamanan situasional sama. Beberapa antaranya jalur pedestrian atau untuk pejalan kaki, area tempat duduk bagi pengunjung, serta penerangan umum. Selain itu, taman ini juga memiliki ruang terbuka yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sosial dan rekreasi seperti olahraga ringan, bersantai atau berkumpul bersama keluarga. Namun, beberapa fasilitas mengalami kerusakan memerlukan perbaikan agar tetap optimal untuk mendukung aktivitas masyarakat. Selanjutnya ada fasilitas publik. Fasilitas publik yang tersedia di ruangan terbuka hijau RTH Kabila, Kabupaten Bone Bolango mencakup area tempat duduk, taman hijau, serta jalur pejalan kaki yang nyaman untuk bersantai. Namun berdasarkan laporan terbaru, beberapa fasilitas seperti lampu penerangan sudah tidak berfungsi, sehingga membuat kawasan ini kurang nyaman saat malam hari. Selain itu, pemeliharaan taman menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan ikut menjaga fasilitas yang ada. Selain itu, ada masjid dan sekolah yang juga merupakan fasilitas publik. Selanjutnya ada pendapat serta solusi. Pendapat peningkatan jalur pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas, serta penertiban pedagang kaki lima di area pedestrian, dan pemeliharaan vegetasi lokasi yang cocok untuk RPH dan event sekitar, serta partisipasi masyarakat dalam kegiatan di area RPH. Penerapan teknologi ramah lingkungan seperti sistem irigasi, hemat air dan pencahayaan tenaga surya yang meningkatkan efisiensi dan berkelanjutan. Langsung saja kita masuk kepada kriteria pemilihan lokasi. Di sini terdapat beberapa kolom seperti kolom kriteria,
deskripsi, indikator, bobot, serta range nilai yang dimulai dari 25, 50, 75, serta 25. Pada kolom kriteria umum, di sini terdapat kesesuaian tata guna lahan, konektivitas, serta aksesibilitas. Pada kolom kriteria khusus terdapat kepadatan lalu lintas, interaksi sosial, panjang koridor jalan minimum, serta fasilitas pendukung. Langsung saja kita masuk pada analisis alternatif lokasi pada Jalan Jenderal Sudirman nomor 6 Dolalawa Timur, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, yang panjang jalannya sekitar 1,5 hektar. Adapun batas-batas tapak, bagian utara berbatasan dengan Jalan Arif Rahman Hakim, bagian barat berbatasan dengan Jalan Agus Salim, bagian timur berbatasan dengan Pangeran Hidayat, dan bagian selatan berbatasan dengan Jalan Dr. Andos Ahmad Najamuddin. Selanjutnya kita masuk kepada transportasi dan aksesibilitas. Jalan utama Jenderal Sudirman ini merupakan salah satu yang menghubungkan beberapa titik penting di kota. Jalan ini memiliki aksesibilitas yang cukup baik, menghubungkan area pemukiman, fasilitas umum, perdagangan, perkantoran, serta pusat kota dengan jarak tempuh yang relatif singkat. Adapun jalur pejalan kaki, saat ini fasilitas bagi pejalan kaki di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman cukup memadai. Namun, karena adanya pedagang kaki lima, sehingga jalan pejalan kaki ini cukup terganggu. Adapun beberapa bagian jalan sudah memiliki trotoar, namun jalan khusus sepeda belum tersedia. Selanjutnya kita masuk kepada angkutan umum. Belum terdapat halte resmi atau pangkalan angkutan umum di area ini, lokasi ini. Namun ada halte yang telah terbengkalai sudah lama. Selanjutnya kita masuk kepada analisis lokasi ini. Yang pertama kita mulai dengan tata guna lahan atau land use. Bermanfaat untuk pengembangan sekaligus pengadaan investasi pembangunan. Tata guna lahan di jalan ini berfungsi untuk peranan jasa, pendidikan, dan pemukiman yang menjadikannya pusat aktivitas ekonomi dan sosial kota. Penataan lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi permasalahan transportasi dan minimnya ruang hijau. Selanjutnya kita masuk kepada bentuk dan masa bangunan. Bentuk dan masa bangunan ditentukan oleh besaran bangunan, intensitas bangunan, ketinggian bangunan, sempadan bangunan, fasad, skala, material, tekstur, dan warna. Terdapat beberapa bangunan seperti Gorontalo Business Center dan Universitas Negeri Gorontalo yang memiliki bentuk paling mencolok di area ini. Dan untuk intensitas bangunan di area ini cukup padat, dikarenakan banyaknya bangunan komersial dan perdagangan jasa, serta pendidikan. Selanjutnya kita masuk kepada ruang terbuka atau open space. Pada Jalan Jenderal Sudirman ini tidak memiliki ruang terbuka atau open space. Ruang terbuka hanya terdapat di dalam kampus Universitas Negeri Gorontalo. Selanjutnya ada sirkulasi dan parkir. Sirkulasi pada jalan ini yakni jalan dua arah untuk mengakomodasi arus lalu lintas. Namun pada area ini tidak terdapat area parkir. Oleh karena itu, pada area ini sering terjadi kemacetan karena banyaknya orang parkir kendaraan di pinggir jalan. Selanjutnya ada area pedestrian. Sistem pedestrian yang baik dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan mendukung aktivitas lokal. Terdapat area pedestrian pada area ini, namun hampir setengah dari pedestrian digunakan oleh pedagang kaki lima untuk berdagang atau berjualan. Oleh karena itu, jalan ini sering macet, karena area pedestrian digunakan untuk pedagang bukan sesuai fungsinya, yakni untuk pejalan kaki. Selanjutnya rambu-rambu atau signage. Tanda-tanda petunjuk jalan dan arah yang menambah semarak lingkungan kota dan memberikan informasi pada area ini, terdapat beberapa signage. Terdapat juga traffic light yang terlalu berwarna orange. Selanjutnya ada aktivitas pendukung. Aktivitas pendukung pada area ini hanya berupa pedagang kaki lima, serta ada pun beberapa area lampu lalu lintas, dan ada sedikit tempat duduk yang hanya terdapat di beberapa titik saja. Selanjutnya ada area preservasi dan konservasi. Pada area ini tidak memiliki area preservasi maupun konservasi. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.